Ilmu perundang-undangan tersusun dari dua kosakata, yaitu ilmu dan perundang-undangan. Menurut KBBI, definisi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Menurut Van Persen, ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, menurut Ernest van den Haag ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu bersifat rasional, bersifat empiris, bersifat umum, dan bersifat akumulatif. Selanjutnya, perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda wettelijk regeling secara harfiah berarti wet undang-undang dan telik berarti sesuai atau berdasarkan, maka artinya sesuai atau berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana prosedur tersebut adalah pasti, baku, dan standar. Pengertian perundang-undangan berbeda dengan pengertian peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang mendasar yaitu perundang-undangan dipahami secara sempit hanya terbatas pada undang-undang saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami secara luas terhadap beberapa peraturan yang tidak terbatas pada undang-undang saja. Misalnya, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat suatu norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan secara baku dan ketat. Menurut Bagirmanan, sebagaimana dikutip oleh Profesor Maria Farida, pengertian peraturan perundang-undangan yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum, merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan, merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum, abstrak, atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan Algemeen Verbindende. Selanjutnya, menurut Burhat Krems, ilmu perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Selain itu, ilmu peraturan perundang-undangan juga berhubungan dengan ilmu politik dan ilmu sosiologi. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif, dan yang kedua, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif. Masih menurut Burhat Krems, ilmu perundang-undangan terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu proses, metode, dan teknik. Dalam hal ini, ilmu perundang-undangan dalam arti sempit atau ilmu peraturan perundang-undangan dalam arti luas dapat diberikan pengertian. Yang pertama, pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Dan yang kedua, mempelajari mengenai antara lain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, proses atau tahapan pembentukan perundang-undangan, metode atau teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda adalah suatu cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara berbahasa Jerman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah SCHAP atau Science of Legislation. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll pada tahun 1973, Jurgen Rodig pada tahun 1975, Burhat Krems pada tahun 1979, Werner Mayhofer pada tahun 1981, dan di Belanda sendiri ada beberapa tokoh yaitu Van Pouillet tahun 1980, W.G. van der Velden 1988, dan sedangkan di Indonesia
Yang pertama kali mengajukan adalah Profesor Hamid At-Tamimi tahun 1975 dengan istilah ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan. Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, disingkat AB, kepanjangannya Algemeen Bepalingen, yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 50, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 50, ketetapan MPR sementara tahun 66, ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000, Undang-Undang 10 2004, Undang-Undang 12 2011. Tentangnya apa? Saya sudah bisa mencari sendiri ya. Selain peraturan tersebut, dapat pula diketahui dari beberapa ketentuan atau peraturan pelaksana, yaitu PP 1 Tahun 45, Kepres nomor 234 tahun 60, Inpres nomor 15 tahun 70, Kepres nomor 188 tahun 98, Kepres nomor 44 tahun 99. Ini adalah Perpres nomor 1 tahun 2007, Perpres nomor 61 tahun 2005, Perpres nomor 68 tahun 2005, Perpres nomor 67 tahun 2014, dan di lingkungan DPR dan DPRD berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan RUU dan rancangan peraturan daerah Raperda, serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah usul inisiatif DPR atau DPRD. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, penegasan dan perincian sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian dan keserasian hukum, serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk penjelasan secara rinci, tidak akan saya terangkan dari awal, silahkan Anda mencari sendiri. Yang hanya akan saya terangkan secara rinci di sini adalah mengenai Undang-Undang 1211 ya, yang mana sudah ada jungtonya, ya, sudah ada peraturan pendukungnya, walaupun itu amandemennya tidak keseluruhan, yaitu nomor 15 tahun 2019, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Undang-Undang 1211 atau 12 tahun 2011 ya, itu didasari oleh pertimbangan yang pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan metode yang pasti, baku, standar, yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 10 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Perubahan fundamentalnya yaitu terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1211 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ketetapan Majelis MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Saya akan sertakan gambarnya di slide setelah ini. Kemudian, Undang-Undang 1211 di dalamnya itu menyatakan bahwa TAP MPR dimasukkan menjadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPRS, S-nya itu sementara, dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan TAP MPR nomor 19, TAP MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003.
Perbedaan selanjutnya terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang 1211, yaitu adanya pengakuan terhadap jenis dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang terikat dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota, Kepala Desa, dan atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang 10 2004, undang-undang sebelumnya, yang hanya mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terbatas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, itu masih hanya dalam Tasana Undang-Undang 10 2004 ya. Lebihnya sudah saya uraikan di penjelasan persis sebelum ini. Adapun terhadap produk ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lain yang jenis dan hierarkinya itu seperti peraturan perundang-undangan, misalnya keputusan presiden, keputusan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, keputusan pimpinan Dewan, keputusan Dewan Ketua DPRD, Ketua DPD, Ketua MA, dan seterusnya, itu pada saat itu teknik penyusunan dan atau bentuknya harus berpedoman pada teknik penyusunan dan atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang 10 2004. Kemudian dalam Undang-Undang 1211 itu ada 5 penyempurnaan, yaitu yang pertama, perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda, melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, pengaturan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten kota. Yang keempat, pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penambahan teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran undang-undang. Jadi Undang-Undang 1211 itu nanti dalam prosesnya kita akan mengetahui bahwa yang lebih dijadikan speciality-nya Undang-Undang 1211 itu adalah lampiran ya nanti atau untuk menambah ke sana boleh dilihat dulu bahwa Undang-Undang 1211 itu ada lampiran-lampirannya ya yang mana juga nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kewenangan pembentukan UUD 45 dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 1 UUD 45 itu sendiri. Ya, isinya apa? Silahkan dibaca. Kemudian dapat dilihat juga pada pasal 2 ayat 1 UUD 45, isinya apa? Silahkan dibaca sendiri. Ya, nanti disiapkan bisa jadi ini keluar saat ujian atau saat lisan gitu ya. Oke, kemudian dapat dilihat juga pada pasal 37 UUD 45. Kemudian dapat dilihat lagi pada Undang-Undang 1211 tentunya ya. Undang-Undang 1211 itu memasukkan UUD 45 sebagai jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Namun tata cara perubahannya tidak diatur. Oke, selanjutnya adalah kewenangan pembentukan undang-undang. Dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 UUD 45. Lalu dapat dilihat juga pada pasal 20 UUD 45. Pasal 20-nya itu ada di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Ya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian juga untuk melengkapinya adalah pasal 20A UUD 45, pasal 21 UUD 45, pasal 22D UUD 45. Oke. Selanjutnya juga dapat dilihat pada pasal 22D ayat 3. Ya, silahkan. TPH itu erat kaitannya dengan UUD 45 ya. Jadi buku pendampingnya adalah UUD 45 juga atau peraturan pendampingnya. Jadi kalau saya sampaikan pada video multimedia ini atau pada Zoom,
Saya bilang 22D ayat 1 gitu, adik-adik, teman-teman bisa langsung sambil buka gitu ya. Kalau ribet misalkan bisa di-download di handphone gitu ya, di gadget. Langsung aja nanti bisa di-search, langsung di-find gitu ya, 22D atau 22 atau 20 gitu misalkan. Oke, selanjutnya, kewenangan selanjutnya adalah kewenangan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu ini perlu di-highlight ya, dalam ihwal kegentingan memaksa. Contohnya bencana alam. Contohnya lagi yang sedang terjadi ya, perang. Itu ihwal kegentingan memaksa. Yang dimaksud dengan ihwal kegentingan memaksa adalah keadaan seperti itu. Kalau di bahasa perdata itu force majeure ya atau overmah. Kemudian itu bisa dilihat pada pasal 22, 22 ayat 1, 22 ayat 2, UUD 45. Oke, selanjutnya adalah eh, poin keempat ya, kewenangan pembentukan peraturan pemerintah dapat dilihat pada pasal 5 ayat 2, UUD 45. Kewenangan pembentukan peraturan presiden dapat dilihat pada pasal 4 ayat 1, UUD 45. Dan perda, kewenangan perda itu, ini erat katanya dengan otonomi daerah ya, dapat dilihat pada pasal 18 ayat 6 UUD 45. Peraturan perundang-undangan itu ada menurut beberapa tokoh penting gitu ya. Yang pertama menurut Bagirmanan ada dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi. Yang pertama, penciptaan hukum. Yang kedua, pembaruan hukum atau law reform. Yang ketiga itu integrasi. Dan yang keempat adalah kepastian hukum. Dan fungsi eksternalnya itu ada fungsi perubahan, fungsi stabilitasi, dan fungsi kemudahan. Selanjutnya, menurut Seidman, fungsi undang-undang adalah yang pertama sebagai pernyataan efektif dari kebijakan dan yang kedua sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku. Jadi hukum bukan berarti hanya undang-undang ya, tapi undang-undang itu adalah penormaan dari hukum. Ya, pengkodifikasian bisa, penormaan secara tertulis itu bisa ya, itu undang-undang adalah salah satu wujud dari hukum ya, bentuk hukum yang ada buktinya, bukti hitam di atas putih gitu ya. Kemudian sebagai dasar hukum itu berarti suatu hukum itu harus dinormakan kayak gitu ya. Kemudian fungsi lain dari peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari, nah ini penting nih, ini juga ada di Undang-Undang 1211 ya. Nanti kalau adik-adik mulai berproses untuk menyusun NA atau menyusun rancangan peraturan perundang-undangan atau raperda, ini tiga fungsi ini tuh akan selalu dibawa. Ya, yang pertama fungsi filosofis, yang kedua fungsi sosiologis, dan yang ketiga fungsi yuridis. Nanti detailnya dapat dibahas bersama Pak Anggit ya, beliau itu sudah banyak pengalamannya. Tapi bersama saya akan saya terangkan kulitnya ya secara umumnya. Fungsi filosofis itu apa? Filosofis itu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mencapai tujuan keadilan. Ya, ini kaitannya sama Gustav Rahdruck nih. Kemudian fungsi sosiologis itu mengacu pada tujuan kemanfaatan. Sedangkan yuridis mengacu pada fungsi atau tujuan kepastian hukum. Ya, jadi kata kuncinya itu. Kalau filosofis itu keadilan, sosiologis itu kemanfaatan, dan yuridis itu kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Itu dari Gustav Rastrup ya. Walau secara praktik seringkali di antara ketiganya itu ada pertentangan. Itu sudah pasti ya. Namun pertentangan antara ketiganya sudah merupakan bagian yang di luar proses gitu ya. Jadi itu merupakan apa ya, tidak bisa dihindari gitu. Jadi mau dibuat sebaik apapun sebuah atau suatu peraturan perundang-undangan yang namanya ketegangan atau tarik-menarik gitu ya antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian itu sudah pasti terjadi ya, karena kita tidak bisa memenuhi kepentingan
pihak satu persatu gitu ya. Kita bukan memikirkan mikro, tapi kita memikirkan makro. Jadi legal drafter itu tidak mungkin hanya memikirkan kepentingan orang satu, dua, tiga, tapi harus memikirkan kepentingan seluruhnya secara makro gitu ya. Oke. Tugas dari legal drafter yaitu merancang agar ketiga fungsi adil pasti manfaat tadi dapat dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang disusunnya. Seperti itu. Jadi ini kita bicara secara subjek ya. Beliau para legal drafter itu juga merupakan manusia yang mana juga penuh keterbatasan gitu ya. Jadi kita sudah dilengkapi gitu dengan eh, sarana atau skema untuk mengajukan judicial review atau constitutional review kayak gitu ya, maka ya proses itulah yang harus ditempuh kita sebagai warga negara gitu ya, bukan malah ngata-ngatain, bukan malah bahasa Jawanya ngonek-ngonek kayak gitu ya, karena sudah saya sampaikan bahwa yang dipikirkan itu bukan kepentingan individu saja, tapi kepentingan seluruh masyarakat. Kalau kita bicara undang-undang, ya berarti kepentingannya masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Bayangin ya, yang mana Indonesia itu bukan hanya kota-kota besar saja, bukan hanya ibu kota saja, tapi juga ada masyarakat adat, ada masyarakat pedalaman yang mungkin belum paham sama sekali apa sih itu undang-undang, tapi ketika dia eh, berbuat sesuatu yang melanggar undang-undang, maka dia harus menerima konsekuensinya fiksi hukum kayak gitu ya. Nah, itu yang masih menjadi PR besar kita gitu ya. PR besar kita calon sarjana hukum, eh, PR besar saya juga sebagai akademisi gitu ya. Bagaimana kita mengakomodasi kepentingan Indonesia seluruhnya yang mana sangat-sangat heterogen. Perundang-undangan sebenarnya sangat banyak adik-adik, tapi akan boleh dibacakan dari yang fundamental aja ya, dari para tokoh yang memang berkaliber atau mempunyai integritas yang tinggi di bidang ilmu peraturan perundang-undangan ya. Yang pertama itu dari Profesor Hamid Atamimi, ini itu mahal gurunya teori perancangan hukum ya, berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat patut terdiri atas yang pertama, cita hukum Indonesia yaitu Pancasila. Asas negara yang berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan asas-asas lainnya yang meliputi tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, organ, lembaga, materi muatan yang tepat, kedapatannya untuk dilaksanakan, kedapatannya untuk dikenali, perlakuan yang sama dalam hukum, kepastian hukum, pelaksanaan hukum yang sesuai dengan kemampuan individual. Kemudian ini menurut muridnya, yaitu menurut Prof. Maria Farida, itu harus meliputi cita hukum Indonesia, yang tak lain adalah Pancasila, ya tadi sudah saya sebutkan, yang mana Pancasila itu juga berlaku sebagai cita atau ide, IDEE ya, yang mana Pancasila itu adalah bintang pemandu. Ini istilahnya Prof. Maria. Kemudian norma fundamental negara juga tidak lain melainkan Pancasila, yaitu sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma. Jadi yang pertama itu Pancasila secara keseluruhan, dan yang kedua itu sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, asas-asas berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum. Yang kedua, asas-asas pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Jadi ada tiga menurut Prof. Maria Farida, tadi Pancasila, lalu ada sila-sila dalam Pancasila, lalu poin ketiga itu ada dua lagi, ada dua penjabarannya ya. Asas-asas berdasar atas hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai alat pengaturan yang khas itu yang pertama. Dan yang kedua, asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kemudian, yang jelas tertulis ya, menurut Undang-Undang 1211 itu menyebutkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini perlu digarisbawahi karena di Undang-Undang 1211 itu ada asas pembentukan dan asas muatan, ya, asas materi muatan. Jadi ada dua asas, dua kelompok besar asas gitu ya. Ini kita masih bicara pada tahap asas pembentukan peraturannya.
itu ada asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penjelasannya apa? Nanti bisa dilihat ya di Undang-Undang 1211 sambil dibuka. Kalau undang-undang itu pasti ada penjelasannya ya. Di bagian belakang setelah undang-undang itu ditandatangani, lalu ada penjelasan gitu. Nah, itu nanti ada penjelasan per pasalnya. Itu bisa dilihat apa per asas itu artinya apa. Seperti itu ya. Kemudian nanti setelah slide ini akan saya tambahkan sedikit mengenai asas ya, beberapa karena asas ini penting tapi banyak yang sering lupa kayak gitu ya. Kemudian next slide kita 2 slide setelah ini kita akan bahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum.